Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Citizens Aware Channel bersama saya Hansinwa dan rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang Herbas sendiri? Baik. Baik. Iya, gimana? Mau diskusi apa nih kita? Kali ini kita akan diskusi ya bersama rekan-rekan sekalian juga mengenai ini Bang, wacana pemekaran wilayah di Indonesia gitu. Kita ketahui belakangan ini ya Vietnam itu melakukan kebijakan-kebijakan yang menjadi gebrakan baru dengan resmi menghapus pemerintahan di tingkat distrik atau setara kabupaten atau kota gitu. Nah, sedangkan negara kita saja masih sibuk dengan wacana pemekaran wilayah. Padahal dari wilayah yang sudah ada saja tidak menunjukkan sesuatu kabar yang gembira gitu. Nah, mengenai wacana ini gitu, bagaimana tanggapan dari Bang Herbas sendiri? Iya, sebenarnya kan pemekaran wilayah di Indonesia, yakni pembentukan daerah otonom baru seperti provinsi atau kabupaten dan kota, itu memang ada banyak konsekuensinya Hans, baik positif maupun negatif gitu ya. Kalau secara positif memang tujuannya kan wilayah itu dimekarkan kan memang untuk peningkatan pelayanan publik gitu kan. Diharapkan daerah itu yang sebelumnya jauh dari pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten dan kota, itu kan diharapkan pelayanan publiknya kan lebih cepat dan efisien atau efektif kan gitu. Tujuan pemekaran. Terus yang kedua tentu diharapkan bisa mempercepat pembangunan di wilayah yang sebenarnya tertinggal gitu kan. Terus ketiga ada peningkatan partisipasi politik Hans. Gitu. Jadi masyarakat lokal itu memiliki kesempatan ya untuk lebih interaktif gitu ya terkait dengan partisipasi politik untuk menentukan wilayah kebijakan regional di wilayahnya. Terus setelah itu kan meningkatkan ya Pak, etnisitas lah, identitas lokal, karakter lokal, representasi lokal. Nah, itu bisa ditingkatkan melalui pemekaran wilayah. Terus apa? Yaitu penguatan sistem desentralisasi otonomi daerah kan seperti itu kan. Nah, cuma kita juga jangan lupa pemekaran itu juga ada konsekuensi negatifnya. Kalau pemekaran itu dilakukan dengan keadaan keuangan negara yang tidak stabil gitu loh. Jadi bukannya untuk meningkatkan pelayanan publik seperti yang tadi saya sebutkan, malah justru bisa menjadi beban anggaran negara. Betul. Jadi kan pemekaran wilayah ini kan Hans memerlukan biaya yang besar. Seperti pembangunan kantor pemerintahan, kantor gubernur, kantor DPRD, kantor bupati, kantor wali kota atau DPRD dan DPRD kabupaten atau kota tingkat 2 kan. Itu kan perlu biaya, ya kan? Perlu infrastruktur dasar. Nah, betul. Setelah itu kan kalau keuangan negara tidak baik itu kan tentu terjadi inefisiensi dong pemerintahan. Banyak daerah baru itu kesulitan menjalankan roda pemerintahan karena kurangnya SDM, sumber daya manusia, kurangnya dana atau keuangan dan infrastruktur yang tidak memadai. Terus kemudian jangan lupa kalau tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah itu masih tinggi, jadi ini bisa menjadi tidak sejalan dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan tadi, karena kan daerah baru itu kan belum matang kan. Karena daerahnya belum matang, jadi manajemen anggaran pendapatan belanja daerahnya itu bisa menjadi lahan korupsi baru gitu loh Hans. Nah, itu kalau indeks persepsi korupsi di negara kita ini itu masih tinggi. Benar. Gitu ya, tingkat korupsi di negara kita ini masih tinggi. Jadi potensi korupsi dan nepotisme pasti terjadi. Jadi bancaan akhirnya PBD-nya gitu. Nah, terus iya kan? Betul. Terus pasti terjadi
ketimpangan wilayah baru itu pasti, karena harus ada ibu kota provinsi, kabupaten atau kota gitu kan. Contoh kalau kita lihat pemekaran Papua kan sekarang dimekarkan menjadi 6 provinsi ya. Iya. Tujuannya sebenarnya kan untuk mempercepat pelayanan publik. Tapi juga menimbulkan kekhawatiran itu Hans. Karena apa? Yaitu tadi kesiapan sumber daya manusia ini juga penting loh. Betul. Membuat wilayah baru, memekarkan wilayah baru kalau SDM-nya tidak siap. Nah, itu juga menjadi problematika tersendiri. Terus pembiayaan pemerintahannya itu bagaimana? Terus potensi konflik sosial itu bagaimana? Kan begitu kan. Nah, tapi juga banyak yang tidak mandiri. Beberapa kabupaten atau kota seperti di Kalimantan dan Sulawesi itu juga banyak yang tidak mandiri secara fiskal. Jadi masih bergantung pada dana pusat gitu loh. Jadi ya akhirnya pemekaran wilayah itu bisa tentu membawa manfaat, tetapi harus dilakukan dengan kajian mendalam, kesiapan yang benar-benar fundamental seperti infrastruktur, SDM, dan mekanisme pengawasan yang kuat, karena indeks persepsi korupsi di negara kita masih tinggi Hans. Ya benar Bang. Gitu loh. Kalau tidak, pemekaran hanya akan menjadi beban baru bagi negara gitu loh. Betul. Jadi justru tidak menyelesaikan akar masalah terkait dengan ketimpangan pembangunan, tetapi malah menambah permasalahan baru. Nah, itu sih kalau pendapat saya terkait pemekaran yang menjadi isu atau yang masih menjadi usulan di Indonesia saat ini. Betul sih Bang. Nah, iya kan ya. Apalagi muncul nih wacana yang mengenai pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat gitu. Yang akan dipecah menjadi 5 provinsi baru gitu. Yang antara lain itu pertama ada Sunda Taruma atau Bagasasi. Nah, kedua Sunda Pakuan, 3 Sunda Priangan, keempat Sunda Caruban, kelima Sunda Galuh. Nah, ini kan wacana ini kan memang perlu ini ya, kajian-kajian lebih mendalam lagi gitu, ya kan? Jadi sangat perlulah kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja gitu, dan memerlukan koordinasi dari Kementerian Keuangan juga gitu terkait kondisi fiskal seperti apa saat ini ya Bang ya, gitu loh. Iya betul. Iya betul Hans. Jadi perlu kajian yang mendalam gitu ya. Perlu kajian yang mendalam terkait dengan pemekaran wilayah. Jadi kita ini bukan sibuk untuk bagaimana kesejahteraan warga ini tercapai, tetapi sibuk hanya mengusulkan pemekaran wilayah. Sebenarnya wilayah-wilayah yang dimekarkan itu kan bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota kan, yang ada di Jawa Barat itu. Kemudian dia menjadi kesatuan dalam satu provinsi. Tapi dengan adanya pemerintahan akuo ya sekarang aja itu masih banyak yang nggak sejahtera. Iya, fakta gitu itu. Harusnya APBD anggaran finansial itu dialokasikan sepenuhnya bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah-wilayah yang diusulkan itu. Karena juga tidak terbukti juga pemekaran wilayah itu memberikan dampak signifikan terkait dengan peningkatan kesejahteraan warga. Iya betul Bang, betul. Contoh di Papua tadi lah ada 6 provinsi yang mekar, tapi kan tidak sejalan juga terkait dengan pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan mereka gitu loh. Itu. Betul sih Bang, memang ini perlu dikaji lebih mendalam gitu ya terkait wacana gitu. Dan sebenarnya apakah kedepannya wacana ini benar-benar akan dilaksanakan atau terwujud nantinya Bang? Mengingat nih ya, negara Vietnam saja itu menghapus pemerintahan kabupaten atau kota ya, pemerintahan distrik untuk efisiensi anggaran negaranya gitu, ya kan? Nah, iya justru itu karena alasan efisiensi itulah kenapa Vietnam sebagai pendekatan perbandingan kita diskusi malam hari ini kan. Vietnam itu kan menghapus pemerintahan setingkat kota, kabupaten atau distrik. Sebagai bagian dari transformasi besar kan sistem administrasinya gitu loh. Untuk menjadi model menjadi model 2 kan. Jadi di sana
provinsi, provinsi dan kota atau kota administratif, ya ya betul, kan? betul. Itu kan dipangkas, Oh. gitu kan. Jadi yang perlu kita cari tahu kan raison d'être-nya gitu kan. Kenapa mereka melakukan itu? Kan seperti itu. Vietnam kan sekarang kan mengejar target kan untuk pertumbuhan ekonomi negaranya kan. Kalau Betul, bisa betul, di Bang. tingkat 8% gitu pertumbuhan ekonomi. Makanya dia melakukan efisiensi. Bukan cuma efisiensi anggaran, tetapi juga efisiensi tata kelola birokrasinya. Karena tata kelola birokrasi ini kan memerlukan anggaran yang besar gitu loh. Jadi tujuan reformasinya kalau Vietnam itu kan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi tumpang tindih aturan gitu loh. Iya. Jadi pemerintah pusat itu kan struktur 4 tingkat kalau di Vietnam, ada pusat, provinsi, distrik, dan komune kalau di Vietnam kan. Nah itu menyebabkan duplikasi tugas dan lamban melakukan pelayanan publik karena harus 4 strata tadian. Iya. Nah makanya Vietnam menghilangkan tingkat distrik. Tingkat distrik dihilangkan bertujuan untuk membuat pelimpahan pemenang yang lebih jelas dan cepat gitu loh. Jadi pusat, provinsi, distrik, komune, distriknya dihilangin, gitu loh, supaya koordinasi lebih cepat. Terus alasan yang paling potensial, yang paling substansial bagi Vietnam itu kan gimana caranya menghemat anggaran negara, gitu. Jadi karena ada penghapusan distrik tadi ya dan pengurangan wilayah provinsi, itu kan jelas memangkas ribuan jabatan PNS dong di tingkat distrik dan komune. Nah itu kan diprioritaskan untuk mengurangi belanja publik kan. Nah, estimasi pengurangan kan bisa mencapai sekitar berapa? 20% dari jumlah birokrat gitu kan, serta pengiritan miliaran dolar itu loh. Itu anggaran loh. Kan begitu. Iya. Nah tujuannya kan itu tadi. Kenapa distrik itu tadi dihapus? Agar apa? Desentralisasi dan peran lebih kuat bagi komune gitu. Jadi fungsi komune ditingkatkan. Karena pemenang distrik itu kan dibagi sekitar 1/3 ke tingkat provinsi, dan 2/3 komune gitu loh. Iya. Jadi menjadikan komune ini lebih dekat kepada warga, kan gitu kan, untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Nah, terus selain itu, yaitu Vietnam sekarang melakukan modernisasi kan, tata kelola untuk percepatan transformasi digital kan. Yes. Jadi restrukturisasi itu juga bertujuan untuk menyederhanakan sistem administrasinya gitu loh. Jadi mempercepat digitalisasi pemerintahan lokal dan menyederhanakan hubungan tugas antara nasional, provinsi, dan komune. Sebelumnya tadi kan ada distrik dipangkas, gitu. Iya, betul. Nah, terus sekarang Vietnam itu juga lagi menyesuaikan demografi dan infrastruktur wilayah. Jadi banyak provinsi, distrik, komune itu sebelumnya kan berpenduduk kecil atau wilayahnya kan sempit gitu kan. Nah, penggabungan unit-unit ini menciptakan wilayah administrasi dengan kapasitas dan sumber daya yang lebih proporsional bagi pengembangan wilayah gitu loh. Jadi nggak usah berbelit sampai 4 lapis, cukup 3 atau 2 lapis karakter pemerintahan gitu kan. Yang penting efisien. Yes. Gitu loh. Nah, mulai per 1 Juni kemarin kalau nggak salah ya, Vietnam itu kan memangkas gitu kan. Yang dulunya jumlah komune itu sekitar 10.000 itu menjadi 2.000 sampai 3 dari 10.000 dijadikan 2.000 sampai 3.000. Komune itu kabupaten kalau di sinilah gitulah. Iya. Kabupaten atau kota gitu kan. Gitu. Nah, jadi tingkat distrik atau struktur 2 wilayah tingkat 2 gitu ya, termasuk penghapusan pengadilan distrik, kepolisian distrik, dan perangkat administrasi terkait yang berkaitan dengan kewilayahan distrik dihapus, jadi lebih efisien gitu. Betul. Jadi itulah akhirnya yang membuat Vietnam itu bisa berlari lebih cepat
karena betul. efisiensi birokrasinya gitu Iya, loh. iya, Kan benar begitu. sih, benar bang. Apalagi ya bang, Hmm. presiden kita gitu Pak Hmm. Prabowo gitu selalu menggembar-gemborkan efisiensi anggaran negara gitu. Nah kira-kira Oh, berkenaan dengan wacana ini tuh bagaimana ke depannya gitu kan ya? iya, justru dengan usul-usul pemekaran wilayah itu kan menjadi paradoks kan. Iya betul. Dari efisiensi yang menjadi wacana kan gitu loh, menjadi Mm-mm. paradoks akhirnya gitu loh. Jadi pengaturan lembaga setingkat kementerian aja itu sekarang banyak Mm-mm. gemuk sekali gitu kan. Nah, sedangkan efisiensi itu kan bagaimana kan kita semaksimal mungkin mendapatkan hasil dengan pemanfaatan tenaga yang lebih efisien gitu loh. Lebih Mm-mm. minim tapi gimana hasilnya kan lebih besar. Iya Nah, kalau benar. kita lihat dari perspektif itu saja gitu, itu sebenarnya kan jauh dari apa apa yang diekspektasikan kan gitu. Akhirnya kan menjadi paradoks kan. Iya betul. Kayak gitu loh. Iya. Ya Emang. justru itu akhirnya Indonesia itu perlu belajar dari Vietnam. Bagaimana tujuan kita bernegara ini bisa tercapai Mm. dengan semua alat kelengkapan birokrasi dari pusat sampai daerah itu gimana caranya efisien gitu loh. Orang sekarang aja banyak birokrat itu yang nganggur kok. Iya. PNS yang nganggur gitu, jam kerja jalan-jalan gitu. Nah, itu kan harus diefisienkan seperti itu kan. Betul betul bang, Gitu betul. loh. Betul betul benar Bahkan sekali. banyak kasus PNS masih terima gaji nggak pernah datang ke kantor. Itu masih ada loh. Di Indonesia ini masih ada gitu. Nah, Iya betul. bagaimana kita berpikir, bagaimana reasoning kita berpikir untuk mengambil kebijakan mengembangkan wilayah sementara sumber daya yang ada ini belum efisien untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin Yes. mensejahterakan rakyat untuk mendekatkan kita pada goals tujuan kita merdeka itu apa. Betul sekali bang. Iya. Kayak gitu loh. Jadi itu yang menjadi problematika kan Iya. gitu. Iya. Berbeda kan akhirnya kan dengan Vietnam tadi kan. Heeh. Vietnam kan memikirkan gimana pelayanan publik itu kan lebih responsif Lebih efisien. gitu Iya, kan. lebih Karena cepat. kabupaten atau komune itu kan menjadi lebih besar kan. Iya. Heeh. Punya pemetaan langsung karena dia berhubungan langsung dengan masyarakat gitu loh. Betul. Dibandingkan dengan tingkat distrik atau provinsi gitu kan. Betul. Nah, jadi provinsi ya sebisa mungkin diubah menjadi pengawas seperti pemerintah pusat gitu. Terus sistem pemerintahan yang diambil kebijakan Vietnam terkait efisiensi pemangkasan wilayah setingkat kabupaten atau kota tadi Ah. kan akhirnya pemerintahannya kan lebih ramping gitu loh. Mm-mm. Jadi memungkinkan pengalokasian sumber daya publik itu lebih efektif untuk mendukung anggaran ke bidang yang lebih prioritas gitu loh. Iya. Baik kesehatan, pendidikan, kan begitu. Mm-mm. Nah, jadi reformasi kita itu perlu melakukan reformasi struktural terkait dengan kelembagaan kita, struktur birokrasi kita. Mm-mm. Jadi bukan hanya terkait dengan penghapusan lapisan administrasi, Hans, tapi apa ya itu desentralisasi kita perkuat dengan penghematan biaya dan modernisasi tata kelola gitu loh. Gimana perizinan itu jangan human to human gitu, jangan begitu, tapi human to tools gitu. Yes. Human kepada alat gitu loh. Untuk meminimalisir apa? Korupsi. Iya betul sih bang, betul. Gitu loh. Kita kan skeptis, kenapa kita skeptis kan begitu. Iya, memang Kenapa sih. kita menjadi skeptis kalau terjadi pemekaran wilayah itu? Kenapa kita skeptis? Tahu kenapa? Iya karena Ya karena indeks persepsi korupsi kita itu masih tinggi. tinggi betul. Iya. Sehingga itu ya membuat kepercayaan publik berkurang lah. Iya. Orang Indonesia ini kan masih tertinggal kan dalam hal persepsi korupsi kan dari Iya, negara-negara betul. tetangga kita kan, terutama Betul. Singapura dan Malaysia. Oh. Dan praktek korupsi seperti yang itu terjadi marak di mana? Di birokrasi kan, Hans. Markup anggaran itu terjadi di mana? Kan birokrasi. Birokrasi, kan? betul. Iya nggak? Betul. Birokrasi, lembaga penegak hukum, coba.
Dari penyidiknya saja menerima suap, penuntutnya menerima suap, yang mengadili menerima suap, yang mengeksekusi menerima suap. Suap. Coba bayangkan. Tuh. Gimana ini kita mau mensejahterakan rakyat, membangun keadilan ini bagaimana? Kan begitu kan? Iya enggak? Gitu. Ya kan gitu loh. Belum masih di birokrasi kita. Masalahnya birokrasi kita saja kalau masyarakat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat aja kadang dilempar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu loh. Jadi Lempar tangan mereka. Bagaimana? Ya? Iya, jadi bagaimana kita mau menuju ke negara dengan predikat maju gitu loh. Yes, betul Bang. Betul, benar. Gitu loh. Bagaimana pendapatan per kapita kita bisa tinggi kalau perizinan masih berbelit-belit. Bahkan di Banten itu ada kasus apa namanya? Organisasi pengusaha itu meminta jatah tanpa tender sekian triliun gitu kemarin di daerah Banten itu. Gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai pendapatan per kapita tinggi gitu loh. Jadi gimana gross domestic product kita tinggi. Kan begitu. Ya, betul, Bang. Gimana mau indeks pembangunan manusia kita tinggi? Ya. Kalau anggota DPRD punya kuota untuk apa? Rekomendasi orang masuk SMA, SMK, gitu kan? Iya benar. Nah, ini kan menjadi masalah. Hal seperti ini itu masih terjadi di negara kita. Gitu loh. Lah gimana kamu bisa membuat kebijakan yang tentu saja menggunakan anggaran gitu loh. Tentu kan akhirnya kan kecurigaan masyarakat kan paling untuk bancaan kan begitu kan. Betul, betul. Gitu. Apalagi dengan indeks loh. Kasus korupsi yang tinggi di Indonesia ya Bang ya. Betul. Oh iya justru itu karena kan pemerintah kita secara letterlock ya demokratis, kedaulatan di tangan rakyat, negara hukum juga. Tapi kan penganggaran itu kan tidak transparan. Yes. Pembuatan undang-undang itu kadang kan nggak transparan. Betul. Gitu loh. Korupsi indeksnya masih tinggi. Hukum ditegakkan masih tebang pilih. Nah gitu loh. Nah gimana kita mau mencapai suatu predikat negara maju gitu loh. Terus penggunaan teknologi dan inovasi kita kan tidak semasif negara lain. Gitu loh. Di sini aja pingsan aja ke dukun gitu loh. Karena kesurupan gitu kan anggapannya. Ya gimana kita bisa mencapai kualitas hidup, kualitas paradigma yang tinggi gitu loh. Ditambah dengan birokrasi sebagai cermin negara gitu ya. Cermin wajah negara yang itu tadi tidak menunjukkan kinerja yang lebih efisien gitu loh. Nah itu sih makanya kita perlu efisiensi. Jadi nggak mungkin efisiensi itu dilakukan dengan situasi yang seperti ini gitu kan. Jadi terjadi disparitas antara Dasolen dan Dasin gitu loh. Benar sih Bang. Memang kita juga harus realistis gitu loh mengenai wacana pemekaran wilayah ini juga ya. Karena memang ini kan bukan solusi yang instan Bang gitu. Membawa konsekuensi besar juga gitu ya. Seperti yang tadi dibahas gitu, pembentukan birokrasi baru gitu. Sedangkan birokrasi yang lama saja ini kan memang belum dibenahi sepenuhnya ya. Gitu loh. Kemudian pembiayaan infrastruktur pemerintah seperti gedung-gedung kantor gubernur ya kan, wali kota dan lain segala kan itu memang memerlukan anggaran juga ya Bang ya. Betul. Iya jelas. Memerlukan anggaran. Dan justru karena itu kalau melakukan pemekaran wilayah, ya persepsi masyarakat kan yaitu korupsi itu masih tinggi di negara ini. Iya, betul. Itu yang bikin ngeri sih. Jadi kalau tujuannya pemekaran wilayah itu untuk kesejahteraan wilayah itu belum tentu. Sekarang punya APBD kabupaten kota aja belum sejahtera. Apalagi kalau ditambah level tingkat provinsi itu dipecah-pecah menjadi provinsi baru dari satu provinsi yang sudah ada gitu. Jadi tentu saja Indonesia harus segera belajar
uh, dengan negara tetangga kita, Vietnam gitu, Hans. Vietnam, ya betul. Benar sih. Jadi Gitu sebelum kita berbicara soal perlu atau nggak perlunya pemekaran wilayah di Indonesia gitu ya, mungkin jauh lebih urgentnya untuk memastikan bahwa itu dikaji lebih dalam gitu secara objektif, transparan dan partisipasi masyarakat itu diperluas lagi ya Bang ya. Gitu loh, supaya memang apa urgensi untuk Iya, wilayah di negara Indonesia ini gitu loh. iya justru itu, dan Indonesia juga harus waspada karena Vietnam itu bisa menyalip Indonesia kapanpun loh. Yes, betul. Kalau kita nggak segera berbenah, karena kan Vietnam kan memang saat ini kan lebih maju kan dalam beberapa aspek seperti efisiensi industri, reformasi ekonomi, pendidikan Betul. dasar, dan Betul. daya tarik investasi asing itu Vietnam tinggi karena apa? Kepastian hukumnya jelas. Iya, betul. Gitu loh. Gue highlight lagi ya, kepastian hukumnya jelas. Yes. Gitu loh. Indonesia memang masih unggul karena dalam skala ekonomi, karena apa ya? Karena sumber daya alam dan potensi pasar domestik karena penduduknya kan banyak. Yes. Kan begitu. Betul, betul. Tetapi kalau kita terlena dengan sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik, apalagi korupsi masih tinggi, ya jangan salahkan keadaan kalau Vietnam bisa melampaui Indonesia. Betul. Kemudian hari nanti. Ya. Gitu. Ya, seru ya pembahasan kali ini ya Bang ya gitu. Jadi memang kita perlu ya memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lah di setiap jangka wilayah NKRI gini, selain hanya untuk memastikan adanya pemekaran wilayah atau tidak gitu. Ya, ini bahasan yang seru banget ya. Untuk rekan-rekan sekalian, boleh kita diskusi di comment section ya Bang ya. Kita diskusi mengenai wacana pemekaran wilayah ini karena memang Kemendagri pun per April 2025 ini menerima 341 usulan pemekaran wilayah di Indonesia ini gitu. Ya. Gitu ya, untuk rekan-rekan boleh kita diskusi di comment section. Mungkin sekian videonya dalam pembahasan kali ini. Jangan lupa berikan like dan subscribe channel Citizens Aware ya. Mungkin itu ya Bang ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih. Sampai jumpa Bang. Thank you, thank you.